Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ar-rasail an-nafi'ah lisaliki tariki al-akhirati. Risalah-risalah yang bermanfaat untuk atau bagi mereka yang menempuh jalan menuju akhirat. Kita akan membahas tentunya dalam bahasan berkaitan dengan apa yang kita alami saat ini di negeri kita dan seluruh dunia, yaitu wabah virus. Saudaraku, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah. Sesungguhnya kami ya Allah memohon kepadamu al-afiyah, pertolongan darimu ya Allah. Tolonglah kami, selamatkan kami. Inilah doa yang diajarkan Rasulullah SAW di saat kita hidup di dunia ini, khususnya tatkala kita mendapati suatu bencana dalam kehidupan kita, di negeri kita, keluarga kita. Kita akan bahas mengapa demikian. Doa sabab lil fauzi bi ma'iyatillahi ta'ala. Doa adalah sebab bagi seorang mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah membahas bahasan ini pada pertemuan yang lalu, di mana doa adalah sebab bagi seorang mendapatkan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang telah mendapatkan kebersamaan dengan Allah, maka pasti dia akan mendapatkan keselamatan, pertolongan Allah di dunia dan akhirat kelak. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha azza wa jalla yaqulu ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku padaku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya, dan aku bersama hambaku, yaitu Allah SWT akan bersama hambanya apabila hambanya itu da'ani, berdoa kepada aku. Maka doa adalah sebab seorang mendapatkan yaitu kebersamaan dengan Allah. Wa ana ma'ahu, dan aku bersama hambaku apabila dia berdoa kepadaku. Maka perbanyaklah doa kepada Allah SWT. Zikir yang ringan. Mengucapkan Allahumma inni as'alukal afiyah, Rabbana atina fid dunya hasanah, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu dzalimin. Doa-doa, zikir-zikir subhanallah walhamdulillah. Karena Allah SWT berfirman, wa ana ma'ahu idza da'ani. Aku bersamanya apabila dia berzikir, dia berdoa kepada aku. Maka siapakah yang mampu mengalahkan Allah apabila Allah bersama dengan hambanya? Siapakah yang mampu menghadapi Tuhan pencipta alam semesta, yang menciptakan segala sesuatu, yang menyatakan aku bersama hambaku apabila dia berdoa padaku. Maka di satu detik pun, di satu saat pun, jangan lupa untuk berzikir, berdoa, memohon pertolongan kepada Allah SWT. Dan harus kita yakini bahwasanya ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kita hendaknya berprasangka baik kepada Allah SWT atas apa yang menimpa kita semuanya. Karena berprasangka baik kepada Allah SWT atas apa yang menimpa kita, di antara keimanan yang harus kita lakukan di dalam meyakini dalam kehidupan dunia kita ini. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hadid ayat ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwasanya apa yang menimpa kita, seperti khususnya saat ini, wabah, virus yang menyebar ke seluruh dunia, ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah wujudkan hari-hari ini. Dan Allah telah tuliskan dalam kitab Lauhul Mahfuz
bahwasanya pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, umat manusia akan tertimpa dengan virus ini dan itu, yang akan meninggal ini dan itu. Maka Allah Ta'ala firman, setiap bencana yang menimpa di bumi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, dan yang menimpa dirimu sendiri, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, adalah tertulis dalam kitab sebelum kami wujudkannya. Apa saja menimpa kita, baik itu kebahagiaan, kesusahan dalam keluarga misalnya, kebahagiaan, kelahiran seorang anak, kematian seorang anak, kematian orang tua, ayah, ibu, perpisahan, perceraian, dan sebagainya. Illa fi kitab, melainkan tertulis dalam kitab. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang demikian itulah mudah bagi Allah. Saudaraku, kita yakini bahwasanya apa yang menimpa kita ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengimani dalam sebagaimana rukun iman, di antaranya beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada ketetapan Allah dan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita nyatakan raditu billahi rabba. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhanku ya Allah. Kita nyatakan saat kita tertimpa musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah kembali kepada Engkau. Kami akan kembali kepada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya kami adalah milik Engkau ya Allah. Akan kembali kepada Engkau ya Allah. Terserah Engkau ya Allah. Berilah kami kesabaran. Berilah kami kekuatan iman ya Allah. Sambil berdoa, ya Allah, berilah aku pahala dari musibah yang menimpaku ya Allah. Dan gantilah yang lebih baik dari apa yang Engkau tetapkan pada kami. Musibah yang Engkau tetapkan pada kami. Gantilah dengan pahala sabar di dunia akhir. Gantilah dengan surga-Mu ya Allah. Ini sepatutnya kita nyatakan dalam tatkala mendapatkan musibah, bahwasanya di hari ini kita mendapatkan musibah, ketetapan Allah SWT yang tidak menyenangkan, namun tetap kita harus beriman kepada Allah SWT. Kita tidak mengetahui hikmah apa yang terkandung di dalamnya, namun jelas dan pasti bahwasanya orang yang bersabar atas musibah ini, maka Allah akan menggantinya dengan pahala yang lebih besar, pahala sabar, pahala tanpa hisab. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat wa basyiris sabirin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit ketakutan. Saat ini kita khawatir, ketakutan, pergi ke sana, tertimpa, tertular, dan sebagainya. Kita ada rasa ketakutan, kekhawatiran. Namun Allah menyatakan, Allah uji kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf, dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Maka beritakanlah gembira, wa basyiris sabirin, beritakanlah kabar gembira dari apa yang Allah tetapkan ini kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka yang apabila tertimpa musibah, mereka berdoa, mengucapkan, berzikir, inna lillah, sesungguhnya kami adalah lillah, milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami adalah kepadanya kembali kepada Allah SWT. Dan berdoa, ya Allah, gantilah, atau ya Allah, berilah pahala kami, berilah pahala aku dari musibah yang menimpa kami ini, menimpa aku ini, dan gantilah yang lebih baik daripada musibah ini. Saudaraku, Allah sebutkan bahwasanya inilah semua ketetapan Allah. Mengapa demikian? Agar kita tidak mengucapkan kata-kata yaitu pengingkaran, marah, dan keluh kesah. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat ke-23, Allah Ta'ala berfirman, Allah jelaskan yang demikian itu, bahwasanya ma asaba min musibatin fil ardi
Bahwasanya tiada suatu musibah pun di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam mahfuz. Allah jelaskan, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Mereka yang ingin berangkat umroh di tahun sebelum tahun ini, ada yang gagal mau berangkat haji, kita tidak mengetahui apakah yang terjadi nanti. Agar kalian tidak bersedih, likaila ta'sau ala ma fatakum, karena semuanya tertulis di dalam lahul mahfuz bahwasanya pada hari ini, pada hari itu, pada hari sekian kita begini dan begini. Dan juga wala tafrahu bima atakum, untuk mengingatkan kita bahwasanya di sana ada Tuhan pencipta alam semesta yang Maha Esa, yang tidak boleh kita persekutukan. Dan jangan pula terlalu gembira, kata Allah, terhadap apa yang diberikannya kepadamu, agar kalian tidak sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kalian sombong. Agar kalian tidak sombong, Allah tetapkan musibah-musibah bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Allah, meminta kepada Allah, merengek-rengek, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Saudaraku, Rasulullah SAW telah menyatakan bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya Allah berdasarkan prasangka hambaku. Sesungguhnya, kata Allah, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku padaku. Maka hendaklah kita berhusnudzon, berprasangka baik, ridha, dan senantiasa memohon ampun, mendekati Allah, berlari menuju Allah SWT, dengan kembali bertobat kepada Allah SWT atas apa yang kita lakukan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian setelah hadis riwayat Muslim ini menetapkan bahwasanya wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersama hambaku apabila dia berdoa, maka tidak dapat tidak. Doa harus kita lakukan dalam segala keadaan. Rasulullah SAW menganjurkan, memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sallu alayya wajtahidu fid du'ai wa qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah SAW bersabda, bersalawatlah kepadaku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam doa, dan katakanlah salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, bersungguh-sungguhlah dalam doa, kata Rasulullah SAW. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kata wajtahidu, sungguh-sungguhlah. Jangan malu menampakkan bahwasanya kita hamba yang hina di hadapan Allah SWT. Kita mengangkat tangan kita. Walaupun kita adalah seorang yang hebat di mata manusia, mempunyai kekuatan, maka terhadap Sang Pencipta Allah SWT, sujudkan keningmu, angkatlah kedua tanganmu, bertadarruklah, rendahkan, hinakanlah dirimu di hadapan Allah SWT, memohon kepada Allah dengan menyatakan keesannya, la ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Lalu berdoa kepada Allah, la ilaha illa ant, subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, yang tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau ya Allah. Kami ya Allah, aku ya Allah, banyak berbuat kezaliman. Kezaliman kepada Engkau ya Allah, kezaliman kepada manusia, kezaliman terhadap diri sendiri. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah di dalam doa, kata Rasulullah SAW. Bahkan Allah memerintahkan kepada kita dalam ayat-ayatnya, dalam Al-Quran, dalam surat Mu'min ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna an-nara sayadkhuluna jahannama dahirin. Kata Allah SWT dalam surat Mu'min ayat ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepada aku akan perkenankan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, tidak mau berdoa kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala.
sayadkhulul jahannama dahirin. Mereka akan yaitu masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Saudaraku, kemudian bahasan berikutnya adalah berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah SAW, idza sa'ala ahadukum falyukthir. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, hendaklah kalian memperbanyak doa. Jika kalian berdoa, hendaklah kalian memperbanyaknya. Fa innama yas'alu rabbahu, karena kita semuanya berdoa kepada Tuhan. Maka tatkala kita minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, perbanyaklah. Allah senang kita memperbanyak doa. Kemudian yang berikutnya, di antara permintaan yang paling kita minta kepada Allah SWT, yaitu permintaan nomor urut pertama yang kita minta setelah keimanan, kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman. Berilah keimanan dalam hati kami, ya Allah, kepada Engkau. Kita minta, yang kedua adalah minta al-afiyah. An Rifa'ah ibn Rafi'. An Rifa'ah bin Rafi' قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال صلى الله العفو والعافية فإن أحدا لم يؤت بعد اليقين خيرا من العافية. Benar, suatu ketika Abu Bakar Siddiq berdiri di atas mimbar, lalu dia menangis. Lalu dia menceritakan kepada para sahabat lainnya mengapa dia menangis. Rasulullah SAW pernah berdiri di atas mimbar ini di tahun-tahun awal saat beliau berhijrah di kota Madinah. Lalu beliau menangis. Lalu beliau bersabda, berdoalah kalian kepada Allah. Mintalah kalian kepada Allah. Mintalah maaf kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah. Dan juga mintalah al-afiyah, keselamatan dari Allah SWT. Karena kata Rasulullah SAW, fa inna ahadan lam yu'ta ba'dal yakin khairan min al-afiyah. Karena seorang tidaklah mendapatkan satu kebaikan setelah dia mendapatkan keimanan lebih daripada mendapatkan al-afiyah. Pertama, kebahagiaan seorang dia menjadi hamba yang beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Kedua, dia mendapatkan al-afiyah, keselamatan di dunia, keselamatan dari yaitu hal-hal yang membahayakan. Nabi SAW berdoa meminta rezeki agar diberi oleh Allah SWT al-afiyah. Rezeki Allah yang terbesar adalah seorang mendapatkan keimanan. Kedua, dia mendapatkan al-afiyah. Sa'ala Nabi SAW Rabbahu an yarzuqahu al-afwa alladhi huwa al-umda fil fawzi bidaril ma'an. Ampunan Allah yang kita minta, permaafan dari Allah yang kita minta kepada Allah, kemudian Allah memaafkan kita, mengampuni kita. Itulah tiang bagi kehidupan kita untuk mendapatkan kesuksesan selama dari api neraka dan yaitu mendapatkan surga Allah SWT. Adapun permintaan kita al-afiyah, agar diberi rezeki Allah. Kenapa kita minta? Karena al-afiyah itu adalah al-umdah fi salahi umuri dunya wa salama min syururiha wa mihaniha. Karena permintaan al-afiyah ini adalah permintaan ibaratnya tiang, yang mana tiang ini adalah kebaikan bagi kita. Hal-hal yang menopang di kehidupan kita di dunia ini, kebaikan di dunia kita ini, kita selamat dari kejahatan apa yang ada di dunia, dari ujian-ujian berat yang kita tidak mampu memikulnya. Ini adalah al-afiyah. Maka mohonlah kepada Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa. Pertama al-afwa, yang kedua adalah al-afiyah. Ya Allah, kami minta kepadamu al-afwa, yaitu ampunanmu, maafmu, dan kami mohon juga al-afiyah, keselamatan, yaitu di dunia dari kejahatan-kejahatan apa yang ada di dunia dan ujian-ujiannya yang berat yang kita tidak mampu memikulnya.
Kemudian berikutnya hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min da'watin yad'u biha al-'abdu afdhala min Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirati." Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Akhraj Ibnu Majah wa Sahih Al-Albani fi Sahih Sunan Ibnu Majah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang atau ma min da'wah, tidak ada doa yang digunakan oleh hamba. Tidak ada doa yang diucapkan, diminta oleh seorang hamba kepada Allah. Afdal min, yang lebih afdal dari doa ini. Apa itu? Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami mohon kepadamu al-mu'afah fid dunya wal akhirah. Kami mohon kepadamu maaf di dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan